Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari dan memahami politik sebagai sebuah ilmu. Nah, dia dikatakan sebagai sebuah ilmu karena politik memang sudah memenuhi syarat-syarat dari sebuah ilmu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas selain sebagai sebuah ilmu, politik juga dianggap sebagai sebuah seni. Bahkan beberapa orang itu menganggap bahwa politik itu adalah sebuah seni, bukan sebuah ilmu. Nah, ini ada beberapa alasan mengapa politik juga dapat dikatakan sebagai sebuah seni. Nah, ada beberapa alasan, banyak alasan sebenarnya, tapi saya ingin menyederhanakan menjadi 3 alasan. Yang pertama adalah sama dengan seni, bahwa politik seringkali mempengaruhi manusia secara emosional. Nah, emosi, perasaan itu kan identik dengan atau terasosiasi dengan seni. Nah, politik juga seperti itu. Nah, karena tipikalnya manusia itu seringkali dipengaruhi oleh emosi dibandingkan dengan reason atau akal. Nah, sama dengan sebuah seni. Politik seringkali mempengaruhi orang lain secara emosional. Misalnya, seorang politisi kemudian bisa terpilih dengan memainkan aspek-aspek psikologis atau emosi dari para pemilih. Misalnya dengan menggunakan berbagai macam narasi seperti menggunakan isu-isu etnisitas, agama dan sebagainya, dan itu terbukti di beberapa pemilihan memainkan psikologis dari para pemilih itu terbukti efektif. Nah, contoh lain adalah bagaimana politik itu mempengaruhi manusia secara emosi, ya, seperti pemerintah jika ingin mengeluarkan sebuah kebijakan yang memberatkan rakyat, seperti menaikkan harga BBM, ya, pemerintah kemudian menggunakan dengan komunikasi politiknya, menggunakan bahasa-bahasa yang atau istilah-istilah yang lebih soft, ya, seperti mengganti istilah menaikkan harga BBM dengan penyesuaian harga BBM, ya. Kemudian dengan memberikan narasi-narasi atau bukti-bukti bahwa sebenarnya Indonesia memang sudah harus untuk menyesuaikan harga BBM, ya. Dan masyarakat atau rakyat diminta untuk dapat membantu pemerintah, yang misalnya menggunakan uang yang seharusnya dikeluarkan untuk subsidi BBM kemudian digunakan untuk hal-hal lain. Nah, berbagai macam komunikasi politik yang dikeluarkan pemerintah itu ya menggunakan, ya, atau mempengaruhi rakyat, ya, atau orang Indonesia, masyarakat Indonesia, ya, secara emosional. Nah, karena memang berdasarkan teorinya memang manusia itu tipikalnya itu lebih dimotivasi dengan menggunakan emosi dibandingkan dengan akal. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah kemampuan politik itu seringkali ditentukan oleh kemahiran dalam mempengaruhi, dalam hal ini lebih kepada negosiasi. Nah, politik dengan negosiasi itu ibarat 2 mata uang, ya. Negosiasi itu ya digunakan dalam berpolitik. Nah, politik adalah proses, ya, di mana 2 atau lebih pihak yang berlawanan dapat mencapai titik temu. Nah, secara lebih sederhananya tentang politik ini adalah berupa negosiasi untuk solusi yang sama-sama menguntungkan, ya. Ya, misalnya seorang Kasatpol PP dalam menegakkan perda, ya, peraturan daerah yang merupakan produk politik kepala daerah, yaitu untuk menggusur PKL liar, ya. Nah, agar tidak terjadi yang tidak diinginkan yang dapat merugikan kedua belah pihak, maka seorang Kasatpol PP yang bijaksana yaitu menggunakan negosiasi dengan pendekatan yang humanis, ya. Seperti misalnya menawarkan atau mendekati warga PKL itu dengan cara-cara yang humanis, ya, seperti mengajak diskusi di warung makan sambil menjelaskan dengan baik apa solusi yang diberikan oleh pemerintah daerah dan sebagainya. Nah, itu adalah menunjukkan suatu kemahiran, ya, dalam mempengaruhi. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bernard Crick, ya, bahwasanya politik adalah solusi untuk masalah ketertiban yang memilih konsiliasi daripada kekerasan dan paksaan. Nah, memang
beberapa orang terlahir dengan bakat politik ya, yang diasah melalui berbagai pengalaman pada organisasi politik. Makanya kita sering mungkin diantara kita beranggapan, kenapa sih untuk menjadi seorang anggota dewan atau menjadi seorang presiden kepala daerah itu tidak disyaratkan misalnya berpendidikan berasal dari jurusan lulusan ilmu politik ya, atau minimal S1 ya, atau ilmu politik atau ilmu-ilmu lain yang serumpun dengan ilmu politik ya, seperti ilmu pemerintahan, administrasi negara dan sebagainya ya. Kenapa tidak disyaratkan itu? Kenapa syarat minimalnya SMA misalnya? Kadang tidak didapatkan kemampuan politik, negosiasi, mempengaruhi dan sebagainya itu kadang banyak juga dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, walaupun idealnya memang, misalnya kita lihat banyak anggota dewan yang kemudian terpilih dari orang-orang yang dulunya merupakan tokoh masyarakat ya, atau bahkan lebih ekstrimnya preman pasar misalnya, kemudian terpilih menjadi anggota dewan. Nah, itu merupakan salah satu menunjukkan bahwa bakat politik ya itu ada di diri beberapa orang yang tidak mendapatkan pendidikan formal misalnya. Selain juga alasan kenapa untuk pencalonan itu tidak disyaratkan batas pendidikan tertentu ya, karena memang untuk membuka demokrasi, membuka partisipasi sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia ya. Profesi di bidang politik ini berbeda halnya dengan profesi yang membutuhkan keahlian skill khusus, yaitu seperti dokter yang harus melalui pendidikan dokter ya, atau hukum ya, lawyer yang harus melalui pendidikan di bidang hukum dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kenapa politik dapat juga dikatakan sebagai sebuah seni, bahwa perumusan kebijakan publik itu sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengartikulasikan berbagai kepentingan. Nah, itulah salah satu dari fungsi partai politik misalnya, yaitu agregasi dan artikulasi. Nah, agregasi yaitu semua tuntutan atau kepentingan yang disuarakan oleh masyarakat itu kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat yang merupakan bagian dari partai politik juga. Nah, semua itu ditampung kemudian dilakukan artikulasi, yaitu semua tuntutan kepentingan yang ditampung tersebut kemudian dipilah dan dipilih sehingga menjadi alternatif kebijakan ya. Misalnya anggota dewan mendapatkan banyak tuntutan ya, seperti revisi undang-undang KPK, undang-undang pelarangan miras, pengesahan misalnya ada kelompok-kelompok pro legalisasi LGBTQ menyuarakan hak mereka, kemudian tuntutan undang-undang revisi UU ITE dan sebagainya. Nah, secara sederhana digambarkan seperti ini. Agregasi itu semua tuntutan atau permintaan dari masyarakat atau kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan dari masyarakat kemudian ditampung, diagregasikan. Nah, kemudian agregasi tersebut berlanjut kepada artikulasi, di mana berbagai macam pilihan-pilihan tersebut kemudian dibahas dan kemudian dipilih dan dipilah sehingga menjadi alternatif kebijakan yang akan segera dilaksanakan. Nah, ini merupakan artikulasi. Nah, agregasi dan artikulasi ini membutuhkan seni bagaimana dalam menangkap keinginan-keinginan dari masyarakat, apa yang sangat dibutuhkan dan harus segera diselesaikan. Nah, terakhir ada sebuah ungkapan menarik dari Otto von Bismarck, mantan Perdana Menteri Kerajaan Prusia pada waktu itu sebelum Jerman terbentuk, yang merupakan tokoh fenomenal Jerman, yang mengatakan bahwa politik is not a science but an art. Nah, demikianlah materi singkat terkait dengan penjelasan bahwa politik selain sebagai ilmu juga dianggap sebagai sebuah seni. Terima kasih, sampai jumpa.